Bismillahirrahmanirrahim. Kisah mayat wanita yang hidup lagi karena junub. Pada suatu hari ada seorang pemuda menghadap kepada Nabi. Belum masuk ke rumah, ia menangis sesenggukan. Wajahnya nampak sangat sedih. Disuruhlah masuk pemuda itu. Sambil tetap menangis, ia pun masuk ke dalam rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apa yang membuatmu bersedih hingga menangis seperti itu? Apakah kamu menyekutukan Allah?" "Tidak, Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apa kamu telah membunuh tanpa hak?" tanya Nabi lagi. Pemuda itu sambil menangis menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah, saya tidak melakukan hal itu." Melihat sikap pemuda yang sangat sedih itu dan bercampur takut, maka Nabi mencoba menghibur hati pemuda tersebut. Beliau kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu meski dosamu memenuhi 7 langit." Mendengar itu, sang pemuda pun terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Dosaku lebih besar dari itu, wahai Rasulullah, bahkan lebih besar daripada 7 langit, 7 bumi, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi." "Lebih besar mana dosamu dengan arsy Allah?" sahut Nabi Muhammad. Sang pemuda pun menjawab, "Dosa saya lebih besar dari itu." Nabi Muhammad pun lalu mendesak dan beliau bertanya lagi, "Lebih besar mana antara dosamu dengan ampunan Allah? Ceritakanlah apa sebetulnya yang telah kamu perbuat." Pemuda itu tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya bercerita, "Engkau benar, wahai Rasulullah. Ampunan Allah lebih besar dan lebih agung daripada dosaku. Begini, wahai Rasul, saya adalah penggali kubur. Sudah 7 tahun saya menekuni pekerjaan itu. Selama ini saya melakukan pekerjaan saya dengan baik, hingga suatu ketika ada dari golongan Ansor yang meninggal dunia. Ia adalah seorang gadis perawan. Setelah dikuburkan dan orang-orang pun kembali pulang ke rumah masing-masing, entah mengapa terlintas di pikiran saya untuk menggali lagi kuburan itu. Dan benarlah saya menggalinya lagi dan mengeluarkan jasad gadis perawan itu dari kuburnya. Saya pandangi itu wajah mayat gadis itu, hingga tanpa sadar timbul hasrat membuka kain kafannya." Tangis pemuda yang sebelumnya sedikit reda, kini air mata itu keluar lagi. Sambil menangis histeris, pemuda itu melanjutkan ceritanya. "Saya benar-benar biadab, wahai Rasulullah. Saya syahwat melihat mayat gadis tersebut hingga kemudian saya menyetubuhinya." Tangis itu pun semakin deras. Lalu tak lama kemudian mereda, ia diam sejenak lalu bercerita lagi. "Dan sungguh saya sangat takut. Ketika saya menyetubuhinya, tiba-tiba mayat gadis itu membuka mata lalu bangkit dan kemudian berkata, 'Celakalah kamu, celakalah kamu. Apa kamu tidak malu kepada Allah kelak di hari pembalasan yang akan mengadili orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain? Kamu telanjangi aku, kamu permalukan aku di hadapan para mayat yang lain, dan kamu membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah." Mendengar cerita pemuda itu, wajah Rasulullah berubah menjadi merah padam. Beliau sangat marah. Beliau kemudian berkata, "Perbuatanmu sungguh sangat keji. Segeralah pergi dari hadapanku, keluarlah." Pemuda itu pun segera berpamitan dan pergi dari hadapan baginda Nabi. Rasulullah yang sangat pemurah saja sangat marah mengetahui perbuatan biadabku. Mungkin memang dosaku sudah tidak bisa diampuni, pikir pemuda tadi.
Ia berjalan sambil menangis, menyesali perbuatan dosanya. Selanjutnya, pemuda itu mengisi hari-harinya dengan bertaubat kepada Allah hingga 40 malam. Ia terus bertaubat memohon ampunan Allah. Ya Allah, perbuatanku sungguh sangat keji. Kebiadabanku tidak pantas untuk diampuni. Tetapi aku takut dengan azab siksamu ya Allah. Aku membutuhkan ampunanmu ya Allah. Aku menyesali dosaku wahai Allah, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang menerima taubat. Wahai Tuhan Muhammad, Tuhan Adam, Tuhannya Hawa, jika engkau menerima taubatku, tolong sampaikanlah kepada kekasihmu Muhammad. Dan jika taubatku ini engkau tolak, maka turunkanlah api dan bakarlah aku, sehingga dengan api itu aku selamat dari siksa api neraka kelak di hari kiamat. Setelah genap 40 malam, datanglah Jibril kepada Nabi. Ia memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun menjawab, Waalaikumsalam ya Jibril. Lalu Jibril berkata, Wahai Rasulullah, pemuda yang datang kepadamu ingin bertaubat. Pemuda yang dulu datang kepadamu ingin bertaubat karena telah menzinahi mayat gadis perawan. Ia telah bertaubat selama 40 malam. Dan kini Allah mengutusku kepadamu untuk memberitahukan bahwa Allah telah menerima taubatnya. Sampaikan berita gembira itu padanya. Nabi Muhammad pun kemudian memanggil sang pemuda itu dan menyampaikan padanya bahwa Allah telah menerima taubatnya. Habib Umar bin Hafid berkata, setiap kali berbuat dosa, setiap kali berbuat maksiat, segeralah bertaubat. Jika mengulangi suatu maksiat, ulangilah juga pertaubatan. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah memutuskan sholat, dan jangan memutus hubunganmu dengan Allah.